Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Robot The 1 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas informasi terbaru terkait pesan khusus Presiden Prabowo kepada Menteri Pendidikan yang baru dilantik, Prof. Abdul Muti. Nah, seperti apa itu Bapak Ibu? Sebelumnya kita harus pahami terkait nomenklatur kementerian sekarang ya, karena itu dipecah. Di masa Menteri Nadiem kemarin itu kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, kebudayaan, riset, dan teknologi itu satu kementerian. Nah, yang terbaru Bapak Ibu, di masa Menteri Prof. Abdul Muti ini, di masa pemerintahan Prabowo secara khusus lebih tepatnya begitu, kementerian yang tadinya pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ini dipecah menjadi 3 kementerian Bapak Ibu. Sekarang namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, otomatis mulai dari dasar ya, mulai dari TK, SD, sampai SMA. Nah, itu cakupannya untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menterinya saat ini adalah Profesor Dr. Abdul Muti. Jadi untuk guru-guru SD, SMP, SMA ya menterinya adalah Prof. Abdul Muti secara strukturalnya seperti itu. Kemudian kementerian kedua hasil pecahan dari kementerian sebelumnya yaitu Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan sekarang berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Ini kalau periode kemarin kan gabung di Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu sepaket pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini sekarang dipisah Bapak Ibu. Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri. Kemudian pecahan yang ketiga dari kementerian sebelumnya yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi tidak lagi gabung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi dari satu kementerian dipecah menjadi 3 kementerian, masing-masing ada menterinya dan wamennya. Kalau di Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini ada 1 menteri dan 2 wakil menteri Bapak Ibu. Seperti itu. Ini informasi awal ya, terkait nomenklatur kementerian supaya kita pahami sama-sama ke depan. Nah, kembali ke topik kita terkait pesan khusus dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo menitipkan pesan khusus kepada Menteri Prof. Abdul Muti terkait jabatannya. Seperti apa tuh kita to the point ke informasinya. Nah, ini dari sumber informasi kita hari ini dari Kompas Bapak Ibu. Ini media nasional yang terpercaya tentunya. Jadi Menteri Dikdasmen Abdul Muti diminta Prabowo tingkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita baca informasinya, usai dilantik ya, kita di kalimat paragraf kedua, usai dilantik, Muti mengaku mendapatkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Kata Prof. Muti seperti ini, ia tadi dalam sesi setelah pelantikan Pak Prabowo secara khusus menyampaikan kepada saya untuk pertama meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang kedua pesan khusus dari Pak Prabowo yaitu agar dirinya selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian lain. Kata Prof. Muti seperti ini. Dan yang kedua juga, sebagaimana kita berusaha untuk bisa saling bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya. Jadi memang Pak Prabowo menugaskan secara khusus Prof. Abdul Muti untuk di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ibu ya. Yang kita tadi lihat nomenklaturnya, ya. Jadi Prof. Abdul Muti akan fokus mengurusi pendidikan dasar, TK, SD, SMP, SMA. Nah, tidak lagi mengurusi pendidikan tinggi, tidak lagi mengurusi ristek, riset dan kebudayaan, tidak lagi mengurusi tentang sains dan teknologi. Karena sudah dibagi dalam 3 kementerian, jadi akan fokus ke bidangnya masing-masing. Prof. Muti hanya akan fokus pada pendidikan dasar dan menengah. Ini menarik untuk kita simak pantau perkembangannya ke depan, karena banyak isu-isu strategis, isu-isu menarik untuk kita pantau, termasuk salah satunya yang cukup ramai saat ini terkait ujian nasional. Ini ada isu akan pengembalian ujian nasional ya. Itu muncul seperti itu, berawal dari pidatonya Pak JK kemarin ya yang viral itu menyinggung tentang ujian nasional. Seperti apa perkembangannya ke depan? Ini kan kita update informasinya. Pastikan untuk selalu pantau channel ini karena kami akan update setiap hari informasi-informasi terbaru dari dunia pendidikan Indonesia, Bapak Ibu.
Nah, baru-baru ini Prof. Muti juga menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan terkait termasuk kesejahteraan guru, termasuk ujian nasional juga ditanyakan, termasuk zonasi dan seterusnya. Yuk kita simak sama-sama penjelasan dari Prof. Muti. Pemerintah dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN yang dia adalah PNS, ada juga ASN yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Bu Muti, terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi, Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Khusus itu tuh apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian, dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga Iya, semakin betul. didukung, dan wajib belajar Betul. berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi Betul. tantangan kita. Karena Pak itu Prabowo punya pesan khusus. tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini, dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat, karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terkait kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Prof. Sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati.
Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang Gitu ya? diprioritaskan untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak? Belum. Kita harus mengkaji dulu, karena kan ini sudah di akhir tahun anggarannya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo, itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kami follow on apa yang menjadi kebijakan dari Presiden, dari pemerintah, dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN, yang dia adalah PNS, ada juga ASN yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer, baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Pak Bupati, terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi, Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Khusus itu tuh apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian, dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga Iya, semakin betul. didukung, dan wajib belajar Betul. berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi Betul. tantangan kita. Karena Pak itu Prabowo punya pesan khusus. tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini, dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif.